buka puasa bersama di rumah makan lanjutan. Mari kita tonton dan selesaikan serunya. Setelah berjuang melawan makanan-makanan aneh yang datang satu persatu, suasana meja makan di Makan Gila semakin kacau balau. Rico masih terbahak-bahak karena pengalaman dengan sate terbang yang nyaris membuatnya kehilangan konsentrasi. Sari, yang baru saja menghabiskan nasi 1 sendok, mulai merasa bingung dan mulai berpikir apakah ini semua benar-benar makan atau sedang berada dalam ujian ketahanan mental. Jadi, kalian merasa ini adalah pengalaman makan yang normal, ya? Tanya Dito sambil menyendok es krim gagal move on yang tak henti-hentinya membuat suasana jadi makin absurd. Normal? Buat gue, ini udah kayak eksperimen sains. Tapi lebih gokil lagi, makanan ini enggak cuma enak, tapi juga bikin kita bertanya-tanya, apa yang terjadi dalam hidup kita? Jawab Gita dengan logat berlebihan sambil memandang makanan itu seperti filosofis. Pelayan dengan topi neon besar muncul lagi, kali ini dengan membawa nampan yang sangat besar. Di atasnya terletak sebuah hidangan yang cukup aneh, sebuah wadah besar berisi cairan berwarna merah cerah yang bergelembung. Dari atasnya, terlihat ada tulisan dengan huruf kapital yang berkata, "Cinta dalam botol." Apa itu? Tanya Sari, matanya terbelalak seakan takut ada hewan yang akan melompat keluar dari dalam botol. Itu adalah cinta dalam botol. Makanan spesial yang hanya bisa dinikmati saat kalian benar-benar ikhlas menerima hidup, jawab pelayan dengan suara penuh semangat. Rico langsung memandang botol itu dengan heran, cinta dalam botol? Ini kayaknya kok lebih cocok buat makanan yang bawa baper daripada kenyang. Gue khawatir malah jadi galau seharian. Pelayan itu menepuk tangan, tenang saja, cinta dalam botol bukan hanya soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Kalian akan merasakannya sendiri. Akhirnya, dengan sedikit keraguan, mereka pun mulai mencicipi cinta dalam botol. Rasa pertama yang muncul di mulut mereka adalah rasa manis yang sangat aneh, bercampur dengan sedikit asam dan sensasi kenikmatan yang tak terduga. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan perubahan yang agak aneh. Tiba-tiba, mereka merasa seperti ada yang berubah dalam hati mereka, seperti ingin merangkul hidup dengan lebih besar dan lebih penuh cinta. Gita langsung berteriak, "Aduh, gue jadi merasa terlalu halus. Gue kira ini cuma makanan, tapi rasanya kayak bisa menerima semua kegagalan dalam hidup ini." Rico yang sudah cukup lama tertawa terbahak-bahak langsung berdiri dan berkata, "Aduh, kalau gitu gue bakal terus nyemilin ini setiap malam. Jadi nggak ada masalah hidup yang nggak bisa ditangani." Dito pun ikut merasakan fenomena aneh yang terjadi setelah makan cinta dalam botol. Ini makanannya aneh banget, tapi ya udahlah, gue terima aja. Duh, gue jadi berpikir tentang karir gue lagi. Apa gue udah memilih jalur yang benar, ya? Sari yang semula bingung, kini mulai tertawa juga. Cinta dalam botol, seriusan, ini bikin gue jadi merenung. Gue kayaknya harus sering-sering makan di sini, biar nggak galau terus. Namun, belum sempat mereka melanjutkan obrolan tentang cinta dan kehidupan, pelayan kembali datang dengan sebuah hidangan yang kali ini tampak sangat besar, memancing kekhawatiran dari teman-teman yang mulai kelelahan dengan kejutan-kejutan absurd ini. Di hadapan mereka, pelayan menaruh sebuah kue besar dengan lilin-lilin menyala, dan ada tulisan di atasnya yang berbunyi, "Kue kejutan." Sari langsung berdiri, "Apa? Kue kejutan? Ini kan buka puasa, bukan ulang tahun. Lo kira gue nggak cukup terkejut sama makanannya?" Pelayan tersenyum lebar. Kue kejutan adalah makanan yang akan memberi kalian kejutan di akhir hidangan. Coba makan, dan lihat apa yang terjadi. Dito mengangkat alisnya. Wah, gue rasa gue udah cukup terkejut di sini. Tapi, kalau ada kejutan lagi, mungkin kita akan dipanggil ke kantor polisi buat masalah kesehatan mental. Rico tak mau kalah,
langsung menyendok kue itu dengan penuh semangat. Gue rasa kue ini bakal meledak atau ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari dalamnya. Gue nggak bisa bayangin, deh. Begitu Rico menyendok kue itu, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti suara petasan yang mulai meledak di dalam mulutnya. Ternyata, di dalam kue itu ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Kue ini berisi kembang api kecil yang meledak dengan efek suara yang membuat mereka semua terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Kue itu bukan hanya makanan penutup, tetapi juga makanan yang secara harfiah memberikan efek kejutan. Jadi ini kue yang bisa bikin gue terbang ke langit. Kayak di film-film superhero, teriak Gita sambil menutup telinganya karena suara meledak itu. Dito yang masih tertawa-tawa, sambil menggoyang-goyangkan kepala, berkata, gue rasa ini bukan buka puasa, ini malah latihan untuk jadi orang gila. Kalau tiap buka puasa makan kayak gini, gue bisa nggak puasa terus-terusan. Sari yang sudah kelelahan mulai geleng-geleng kepala, ini bukan buka puasa, ini udah masuk kategori reality show dengan kejutan teraneh yang pernah ada. Tiba-tiba, pelayan datang lagi, kali ini dengan tangan penuh dan sepasang kacamata super besar yang terlihat seperti karakter kartun. Nah, saya tahu kalian sudah puas, tapi makan dimakan gila belum selesai begitu saja. Ada satu kejutan terakhir yang saya mau tunjukkan. Lo jangan bilang ini dessert terbang juga, ya, seru Rico yang sudah kehabisan tenaga tertawa. Pelayan itu menggelengkan kepala. Bukan dessert terbang. Tapi, kami akan menutup buka puasa kalian dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dengan cepat, pelayan itu mengeluarkan 2 mangkuk kecil dari dalam kantongnya, dan ternyata mangkuk itu berisi sebuah campuran makanan yang sangat aneh, es krim penuh harapan. Es krim ini tidak seperti es krim biasa. Warnanya berkilau seperti pelangi dan memiliki aroma yang menyegarkan sekaligus misterius. Sari langsung terperangah. Ini beneran es krim? Atau mungkin semacam cairan ajaib? Pelayan itu menjawab dengan sangat bijak, ini adalah es krim penuh harapan. Setiap suapan akan membawa kalian ke dalam dunia rasa yang lebih baik. Suasana di meja makan semakin ramai dan semakin tak terkendali. Setelah mencoba berbagai hidangan yang lebih aneh dan penuh kejutan, Rico, Gita, Dito, dan Sari merasa seakan berada dalam sebuah perjalanan makan yang tak berujung. Ketika pelayan dengan kacamata besar itu menaruh mangkuk berisi es krim penuh harapan, mereka mulai merasa seperti sedang berada dalam sebuah mimpi yang penuh warna-warni dan rasa yang sulit dijelaskan. Ini benar-benar gak masuk akal, kata Dito, mengerutkan kening sambil menatap mangkuk es krim yang memancarkan cahaya pelangi. Gue gak ngerti lagi. Gue kira tadi kue kejutan itu puncaknya, tapi ini malah lebih parah. Gita yang sudah mulai merasa pusing karena keanehan-keanehan yang terus datang, hanya bisa tertawa kegelian. Apa ini es krim dari dimensi lain? Gue rasa dalam setiap sendok es krim ini ada keajaiban yang bikin kita jadi orang yang lebih bijak. Sari yang sudah cukup bingung dengan makanan ini, akhirnya menyerah. Gue udah lelah. Kita udah makan segala jenis makanan yang gak pernah gue bayangin sebelumnya. Jadi, kenapa gak coba juga es krim penuh harapan ini? Rico, yang tadinya nggak tertarik, akhirnya mengambil sendok dan menyendokkan sedikit es krim itu. Begitu ia merasakannya, ekspresinya berubah menjadi sangat serius, seperti sedang merenung dalam-dalam. Lo tahu nggak sih? Rasanya kayak hidup ini punya makna lebih. Entah kenapa, gue ngerasa lebih siap buat hadapin segala hal setelah makan ini. Sari tertawa terbahak-bahak. Lo serius, Rick? Dari mana bisa makan es krim tiba-tiba jadi pencerahan hidup? Gue rasa kita lagi diserang oleh makanan yang bikin kita kebingungan secara emosional. Pelayan itu yang tampaknya sudah tahu bahwa situasi ini akan semakin konyol, mengangguk bijak. Ini memang es krim penuh harapan. Karena dalam setiap suapan, ada harapan baru yang datang.
harapan bahwa makan ini akan membawa kalian pada pengalaman hidup yang lebih kaya. Dito yang sudah sempat kehilangan akal sehat, memandang pelayan itu dan berkata, harapan apa sih yang lo maksud? Gue udah makan makanan yang terbang, yang bisa bikin gue galau, dan sekarang es krim yang bisa memberi pencerahan. Apa selanjutnya? Makanannya bisa ngajarin gue meditasi. Pelayan itu tersenyum dan mengangkat bahu. Makanan ini bukan cuma untuk kenyang, tapi untuk memberi kalian kebahagiaan yang tak terduga. Yang penting, kalian menikmatinya. Rico yang sudah mulai merasa terhipnotis oleh penjelasan ini, mencoba untuk mengambil porsi es krim lebih banyak. Namun, tiba-tiba mangkuk itu mulai bergetar, dan es krim di dalamnya mulai bergerak-gerak sendiri. Mereka semua terkejut. Wah, gue kira ini makanan hidup, kata Gita sambil melompat mundur. Jangan bilang es krim ini bisa jalan-jalan juga. Sari yang semakin kebingungan, akhirnya menyerah dan ikut makan. Ya udah, daripada pusing mikirin ini semua, mendingan kita nikmatin aja. Ini udah lebih dari sekadar buka puasa, ini udah kayak pengalaman spiritual. Tiba-tiba, es krim itu berhenti bergerak dan kembali ke bentuk semula. Semuanya terdiam, dan entah kenapa, mereka merasa lebih tenang setelah memakan es krim itu. Tidak ada lagi rasa bingung, tidak ada lagi kebingungan. Semua orang merasakan kedamaian yang datang begitu saja, seakan-akan beban di hati mereka telah hilang. Pelayan kembali muncul di hadapan mereka, kali ini dengan membawa sebuah kotak kecil. Nah, ini adalah penutupan dari pengalaman kalian. Sebuah kejutan terakhir untuk menyelesaikan petualangan kuliner ini. Dito langsung bertanya dengan penasaran, jangan-jangan kotak ini berisi sesuatu yang bisa bikin kita berubah jadi pahlawan superhero, ya? Pelayan hanya tersenyum. Coba buka saja. Dengan penuh antisipasi, Rico membuka kotak itu. Begitu ia membuka tutup kotak, mereka semua terbelalak. Di dalam kotak itu ada sebuah kunci kecil berwarna emas, dengan tulisan di atasnya, kunci untuk menemukan makna hidup. Sari yang mulai sedikit kebingungan, melirik Rico. Gue rasa ini kunci buat keluar dari tempat makan ini, kan? Rico memegang kunci itu, dan menatapnya dengan tatapan penuh misteri. Mungkin ini kunci untuk membuka pintu kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin juga kunci buat dapetin diskon di sini. Gita, yang merasa semakin lelah tapi masih bisa tertawa, berkata, gue rasa kunci ini malah kunci buat dapetin makanan gratis di Makan Gila. Jangan-jangan ini trik marketing mereka. Pelayan tertawa kecil. Kunci ini adalah simbol dari perjalanan kalian di sini. Kalian telah menemukan hal-hal yang tak terduga dan menemukan cara untuk menikmati setiap kejutan dalam hidup. Itu adalah makna sejati dari Makan Gila. Setelah beberapa detik, pelayan itu melanjutkan, sekarang, waktunya untuk menyelesaikan buka puasa kalian dengan tenang. Terima kasih telah datang ke sini. Semoga kalian menemukan lebih banyak makna dalam hidup kalian setelah hari ini. Rico akhirnya menatap kunci itu dengan penuh makna. Entahlah, gue merasa kayak baru saja menjalani perjalanan spiritual. Tapi satu hal yang pasti, gue bakal cerita ini ke semua orang, makanan yang ngasih pencerahan kayak gini gak ada yang bisa nyamain. Sari yang masih terkejut, hanya bisa tersenyum. Bener juga, ya. Kalau buka puasa jadi sekonyol ini, gue rasa gue akan terus buka puasa di sini setiap tahun. Dito, yang sudah terlalu lelah untuk memikirkan apapun, menepuk-nepuk meja. Bener banget. Kalau makanan ini bisa bikin kita makin waras, kenapa enggak? Asal jangan ada kejutan lagi yang bikin gue pusing. Pelayan itu menutup hari dengan senyum lebar. Sekarang, kalian sudah siap untuk menghadapi dunia luar dengan penuh kebahagiaan dan makna baru. Sampai bertemu lagi di Makan Gila. Dengan itu,
Mereka semua mengakhiri buka puasa bersama mereka di Makan Gila, dengan perasaan yang campur aduk antara kebingungan dan kebahagiaan. Semua teman-teman itu berjalan keluar dari rumah makan itu, tidak hanya kenyang, tetapi juga merasa bahwa mereka baru saja menjalani petualangan kuliner yang paling aneh dan lucu dalam hidup mereka. Namun, satu hal yang mereka semua sepakat adalah, buka puasa di Makan Gila adalah pengalaman yang tidak akan mereka lupakan. Jangan lewatkan cerita lucu lainnya yang penuh kejutan dan keceriaan. Semoga pengalaman unik ini bisa menginspirasi kalian untuk selalu menikmati kebersamaan dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah ikut merasakan keseruan kami di Makan Gila.